Makhluk kosmik segede Galactus ini nggak mungkin cuma dibuang gitu aja dan di wasted. Menurut gua, dia ini punya peran penting nantinya di Avengers Secret Wars. Perannya kayak gimana? Ini sebenarnya jadi salah satu pertanyaan gua setelah gua nonton The Fantastic Four First Step ini. Galactus adalah sosok yang lumayan penting dan kekuatannya juga levelnya kosmik. Masa bisa segampang itu dikalahkan dan dibuang? Apakah dia bakal balik lagi dan apakah dia bakal punya peran nantinya? Kita bahas di video kali ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Galactus, satu sosok yang lumayan menyeramkan yang muncul di The Fantastic Four First Step ini. Dia muncul menjadi ancaman buat dunia dan dia bahkan cuma minta satu biar dunia diselamatkan. Dia cuma mau Franklin Richards sebagai penggantinya dia. Dia meyakini kalau misalnya dia dapat Franklin Richards, dia ini bisa mengatasi kelaparannya dia yang udah nggak bakal bisa dia tahan selama ini. Dimana dia ini selama ini mengkonsumsi planet-planet yang memiliki kehidupan supaya dia ini bisa tambah besar dan ada rasa lapar yang harus dia penuhi. Nah, dia akhirnya menemukan kekuatan force yang gede banget dari diri si bayi Franklin Richards, yang akhirnya dia ini pengen mengambil si Franklin Richards untuk bahkan menjadi penerusnya dia, karena kekuatan yang dipunya sama si Franklin Richards ini tuh gede banget. Kita tahu akhirnya di sini Galactus datang ke bumi buat mengambil Franklin Richards, tapi Fantastic Four ini memilih untuk menjebak si Galactus dengan memakai si Franklin Richards ini sebagai umpan, dan akhirnya didorong dengan mengorbankan satu nyawa, yaitu nyawanya si Sue Storm, demi memasukkan si Galactus untuk masuk ke dalam portal yang mereka bikin. Dimana portal ini seperti yang kita tahu juga, bridge yang tujuan awalnya sama Reed Richards dan juga Fantastic Four adalah untuk memindahkan bumi jauh dari Galactus. Jadi bumi ini mau dipindahin ke tata surya lainnya supaya Galactus ini lebih susah untuk mendapatkan bumi. Ini akhirnya dicegah sama si Silver Surfer, yang dimana dia ini menghancurkan semua bridge yang ada di seluruh dunia dan hanya menyisakan satu bridge yang ada di kota New York. Dari sini rencananya si Reed Richards jadi berubah, dimana mendingan mereka itu memindahkan si Galactus aja jauh dari bumi daripada memindahkan bumi jauh dari Galactus. Dan dengan menggunakan satu-satunya bridge yang mereka punya, mereka berhasil menciptakan dengan memanfaatkan semua listrik yang mereka punya nih ke satu bridge aja untuk menciptakan satu portal besar dan mendorong si Galactus masuk ke sana dan akhirnya terdampar di ujung universe. Kalau menurut si Reed Richards sih di ujung universe, walaupun nih alam semesta ini kayaknya nggak punya ujung deh, tapi menurut si Reed Richards ini dia punya ujung. Nah, ujung universe ini sebenarnya di mana? Kok Reed Richards bisa tahu-tahuan tuh ada ujung universe? Nah, Reed Richards ini bukan orang yang bisa dibilang sembarangan ya. Dia ini orang yang cerdas banget. Di sini digambarkan banget bagaimana kecerdasannya dia ini udah melampaui orang-orang normal, bahkan melampaui tahun yang biasanya kalau misalnya sekarang-kadang kita tahu udah ada teknologi yang 90-an, terus 2000-an yang sekarang lebih maju-maju, dia tuh udah menemukan itu sejak tahun 1961. Lu bayangkan sepintar apa si Reed Richards ini? Bahkan dia ini udah bisa memetakan planet-planet, men. Cuma dari bumi dia tuh ngelihat bintang dan dia udah bisa memetakan planet-planet. Ini kelihatan di salah satu scene dimana ketika dia bahkan satu yang menurut gue menarik juga adalah dia berhasil melacak energi yang dipunya sama si Silver Surfer dan melacak dari mana aja dia tuh datang, dan dia berhasil melihat kalau dia tuh pernah datang di planet ini, di planet ini, di planet ini berdasarkan peta yang dia buat. Sepinter itu si Franklin Richards, si Reed Richards. Dan solusi awalnya dia untuk melawan Galactus adalah mendingan kita hindarin aja, kita pindahin bumi ke satu tata surya yang lain yang sehat buat bumi untuk hidup gitu. Nah, dia bahkan udah tahu di mana letak bumi tuh bakal ditransport supaya bumi ini nggak, ya lu bayangkan kalau misalnya dia tiba di salah satu tata surya yang nggak punya matahari atau ekosistemnya nggak cocok sama bumi, bisa aja bumi ini kan jadi dingin lah atau jadi malah krisis dan mungkin ada potensi juga bakal hancur karena tidak berada di lingkungan yang tepat. Tapi si Reed Richards ini dia tahu di mana si bumi ini bakal dikirim. Nah, ketika dia juga udah tahu di mana bumi mau dikirim dan akhirnya rencana itu gagal, dia akhirnya berpikir mendingan kita jauhin si Galactus ini jauh dari bumi, dan dia juga udah tahu persis di mana dia bakal kirim si Galactus ini, di mana juga di sini dibilang di dalam dialognya adalah ke ujung universe. Walaupun sebenarnya belum jelas juga ujung universe itu di mana. Cuman yang harus Reed Richards tahu yang menurut gua nggak berhasil dibaca sama dia adalah Galactus ini sudah hidup, usianya seusia universe kita. Lu bayangkan,
Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke cerita atau asal-usulnya dari si Galactus ini adalah dulunya adalah ilmuwan yang bernama Galan di planet Ta, di mana dia ini ilmuwan yang berusaha untuk mencegah kehancuran planetnya dia yang disebut dengan Big Crunch. Tapi itu nggak berhasil dia cegah dan akhirnya universe-nya hancur. Nah, kekuatan Force akhirnya menarik dia dan membawa dia untuk lahir kembali sebagai Galactus ketika Big Bang sudah terjadi, Big Crunch ini sudah terjadi dan sudah tercipta universe baru. Nah, di universe baru ini, universe itu memberikan peran buat si Galan ini sebagai Galactus. Dia sebagai natural forces atau kekuatan alam dengan sifatnya adalah menghancurkan planet-planet yang menurut aturan alam itu tidak layak, atau misalnya ya harusnya udah hancur aja. Jadi dia ini penyeimbang sebenarnya Galactus ini. Nah, sebagai Galactus dia ini possess atau memiliki yang namanya cosmic power. Jadi dia ini kuat banget. Dan kalau misalnya kita perkirakan ya, umur universe kita dan juga umurnya Galactus kurang lebih sama, yang artinya ini mungkin sekitar 14 miliar tahun. Jadi dia tuh tua banget. Nah, dengan pengalamannya dia, dengan tuanya dia ini, dia pasti udah tahu dong. Dia juga sering keliling-keliling tempat kan untuk memakan planet-planet. Gue yakin dia pasti tahu letak-letak, entah itu peta, entah itu planet dari tata surya atau dari universe ini. Jadi mau dikirim ke ujung universe manapun, kalau menurut gue Galactus tetap tahu. Karena kan dia udah lama hidup dan kerjaannya dia adalah jalan-jalan mencari planet yang bakal dia makan. Jadi dia pasti udah pernah nih ketika dikirim kan, oh gue tahu ini tempat, ya udah gue tinggal kesana aja. Atau mungkin gue tinggal kesini aja biar gue bisa dapat kekuatan gue atau bisa apa segala macam. Pokoknya intinya adalah dia tahu di mana dia dibuang. Nah, dengan dia tahu di mana dia dibuang, tentunya ini juga bakal memudahkan dia untuk kembali lagi. Cuma pertanyaannya adalah seberapa cepat dia bisa balik lagi, apalagi tanpa kapalnya dia. Nah, di sini juga dijelaskan kalau kapalnya dia, ini namanya Tatu atau Ta2, ini juga salah satu device yang dipakai sama dia untuk selain untuk menjelajah universe, juga sebagai alat untuk mengkonversi planet-planet yang dimakan sama dia. Jadi planetnya tuh bukan dimakan secara literally kayak hop gitu kan. Enggak, tapi dia menggunakan kapal Tatunya ini untuk merusak atau merobek atau memakan planet ini, dan energi-energi yang ada di planet itu akhirnya terserap dan disalurkan ke selang-selang yang ada di badannya dia. Nah, bagaimana jadinya Galactus tanpa kapalnya ini? Nah, ini jadi satu tantangan tersendiri nih buat si Galactus. Dengan nggak ada kapalnya, apakah dia bisa bertahan hidup? Gue suka ada satu storyline di komik dimana setelah kekalahannya Galactus dari Fantastic Four, Galactus ini dalam keadaan terbuang dan dia kelaparan karena dia nggak bisa makan planet. Lu bayangkan dia jadi kelaparan gitu kan. Dan ketika dia kelaparan, dia balik lagi ke bumi, itu dia ketemu lagi sama Fantastic Four. Akhirnya Fantastic Four ini memulihkan kekuatannya dia, supaya karena dia tuh dianggap sebagai natural forces, dan dia dengan dia melemah ini tentunya merusak tatanan universe atau tatanan alam gitu kan. Jadi dengan dia yang lemah dan tidak makan planet, otomatis alam juga jadi terganggu. Nah, kayaknya masalah ini juga akan dialami sama universe 828 ini. Tatanan alamnya nih bakal terganggu yang mungkin bakal memicu incursion. Jadi kalau di universe lainnya, mungkin di 838 incursion itu terjadi karena si Wanda Maximoff yang jalan-jalan di 838 makhluk dari universe lainnya yang akhirnya memicu ada sobekan yang membuat akan terjadinya incursion. Atau mungkin di universe yang lainnya, mungkin kayak yang ada di The Marvels gitu kan, sobek secara literally sobek gara-gara kekuatan dari gelangnya atau bengelnya Kamala Khan, dan akhirnya itu menipis dan ya akan tersobek dan dua bumi ini akan tabrakan, incursion. Nah, kayaknya incursion yang akan terjadi di Earth 828 ini adalah karena mereka ini Fantastic Four yang merusak tatanan universe dengan membuang Galactus. Jadi Galactus tuh sebenarnya dia tuh tetap harus makan planet. Ya mungkin nggak harus bumi gitu kan, tapi dia ini harus tetap makan planet. Cuman sayangnya dia malah dibuang ke ujung universe yang akhirnya membuat dunia ini menjadi kacau dan akhirnya ya bakal terjadi incursion. Kalau misalnya di universe yang di Deadpool itu, ini akan hancur gara-gara anchor beingnya ini mati. Nah, kayaknya anchor beingnya bisa dibilang mungkin di 828 ini anchor beingnya adalah si Galactus, atau mungkin bukan anchor being kali ya. Mungkin lebih ke kayak yang gue bilang tadi, Galactus sebagai natural forces diganggu kekuatannya, diganggu tatanan kehidupannya yang akhirnya memicu masalah yang ada di 828 ini.
Nah itulah kenapa mungkin di post credit scene ini si Dr. Doom datang karena dia udah ngeliat kalau ada potensi kehancuran dari 828 ini, dan itu terjadi gara-gara Fantastic Four membuang Galactus. Jadi di sini Galactusnya tuh nggak dibuat kayak oh dia tuh bakal membantu Dr. Doom lah atau bakal gimana. Enggak, karena ya Galactus itu bukan pihak jahat ya sebenarnya, dia emang natural ini aja force gitu kan. Tapi justru apa yang dilakukan sama Fantastic Four akan memicu konflik yang seperti yang gue bilang tadi. Nah, caranya gimana? Masuk ke teori dari post credit scene di mana dia akan pergi ke 616 bareng sama Dr. Doom, bareng sama Franklin Richards yang nantinya akan, karena mungkin bakal tabrakan langsung sama 616, dan akhirnya dia harus meeting nih sama 616, harus ketemu dan membahas kira-kira kita harus ngapain biar universe kita ini berdua nggak tabrakan. Sampai akhirnya ya lanjut lagi dengan teori-teori lainnya, mungkin kayak si Dr. Doom sama Richards ini beda pendapat, dan akhirnya solusinya adalah untuk menciptakan satu universe aja yang nantinya bakal diperintah sama si Dr. Doom sebagai God Emperor Doom. Nah sekarang gimana caranya mereka bakal pindah? Ini kayaknya salah satu yang bakal punya peran penting adalah kapal Ta-2 yang lagi mengorbit di bumi. Kapalnya si Galactus ini. Nah Galactus kita tahu dia ini punya cosmic power gitu kan, dan kapalnya juga bukan sembarang kapal. Nah si Reed Richards dia ini kayaknya butuh waktu untuk meneliti soal si kapalnya Ta-2 ini punya si Galactus, dan akhirnya mungkin di situ dia ketemu nih satu atau dua hal yang bisa membantu mereka untuk bisa menyeberang universe. Pertama, Reed Richards ini udah tahu soal tatanan multiverse. Dia udah tahu kalau multiverse itu ada. Dia udah bisa juga mindahin satu objek ke objek ke tempat yang lainnya dengan teleportasi. Mungkin dengan kekuatan yang ada di kapal Ta-2 ini plus kekuatannya si Franklin Richards, mereka mungkin bisa mengakses multiverse secara keseluruhan nantinya, dan akhirnya bisa pindah ke universe lainnya dengan segala kekuatan yang sekarang mereka punya. Jadi yang nantinya perannya Galactus ini bukan cuma Galactusnya sendiri, tapi kapalnya ini kayaknya bakal punya peranan penting secara power atau secara teknologi untuk bisa pindah universe. Dan di film ini si Reed Richards ini bilang dia ini butuh 10 tahun untuk bisa meneliti kapalnya Galactus atau meneliti Galactus untuk bisa benar-benar paham tentang siapa Galactus ini. Nah di post credit scene ini udah 4 tahun setelah kejadian mereka ngelawan Galactus kan. Jadi ini mungkin ya udah ya masih ada 6 tahun lagi untuk si Reed Richards ini bisa benar-benar mengerti tentang kekuatan dari Galactus dan juga mungkin kapalnya. Nah kita tinggal ngelihat gimana kapalnya ini bakal punya peranan penting nantinya di proses bagaimana Fantastic Four ini pindah ke universe lainnya. Tapi apakah Galactus ini bakal balik lagi? Kalau menurut gua bakal balik lagi, tapi nggak di dalam iterasi yang berikut-berikutnya, nggak, not even in Doomsday atau mungkin di Secret Wars. Tapi Galactus, eksistensi Galactus ini mungkin bakal tetap eksis di MCU secara keseluruhan, dan dengan dia yang gak makan planet ini itu bakal ya kalau menurut gua bakal mengganggu tatanan multiverse di 828. Bahkan nantinya mungkin si Galactus ini bakal dikembalikan kekuatannya karena dia adalah tatanan dari alam itu sendiri. Kekuatannya dia ini harus dikembalikan. Dan ada salah satu storyline yang di komik yang menurut gua juga menarik, yang sebenarnya udah nggak zaman juga ya buat masukin Skrull di sini. Ada satu storyline di mana setelah si Reed Richards ini memberikan lagi kekuatan Galactus ini malah pergi dan dia memakan planetnya Skrull. Nah, ketika dia makan planetnya Skrull, planetnya Skrull hancur, si Richards ini malah dituduh atau misalnya disidang karena melakukan kesalahan. Kenapa dia mengembalikan kekuatannya Galactus yang akhirnya membuat Galactus ini malah memakan korban. Nah, itu dianggap semuanya kesalahannya si Reed Richards. Nah, ini mungkin hal yang menarik nantinya kalau bakal diadaptasi. Cuman menurut gua ini nggak bakal diadaptasi di waktu yang sempit menuju ke Secret Wars. Yang ada di Secret Wars kayaknya ya cuman antara Dr. Doom, Reed Richards, para Avengers, dan juga para X-Men dan yang lain-lain untuk mempertahankan biar mereka ini universe-nya nggak hancur, dan solusinya adalah Dr. Doom bakal menciptakan Battle World. Menggunakan kekuatan siapa? Menggunakan kekuatannya si Franklin Richards. Dan kayaknya kalau misalnya gue mau berteori lagi, ini bakal terjadinya semuanya tuh bukan manipulasi atau apa, tapi kita bakal terbagi menjadi dua nih. Jadi si Dr. Doom ini bakal punya alasan yang sangat-sangat logis, dan ada banyak hero-hero yang nantinya akan berpihak ke si Galactus ini, dan nantinya bakal jadi kayak Civil War antara tim Galactus atau tim Reed Richards. Kita tunggu aja nantinya kayak gimana. Tapi gue mau tahu pendapat kalian. Kalau kalian punya teori atau apapun itu, silahkan tumpahkan di bawah dan kita diskusi rame-rame. Are you the protectors of this world? Yes, we are. Your planet is now marked for death.
And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Ri, until next time, keep exploring the multiverse.